Silakan kelompok 1. Baik, sebelumnya selamat pagi Bapak, teman-teman. Izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1. Kami akan di sini anggota-anggotanya ada Diki Milano, kemudian saya sendiri Euriko Krisna, kemudian Ivana, Lana, dan terakhir Nurul. Baik, part B ini tentang substantif prosedur, yang mana ada 2 soal di dalamnya. Yang pertama, kita harus menyiapkan audit program substantif. Yang nomor 1 sampai 5 ini ada di buku, di tubuh tugasnya. Sedangkan sisanya ada tambahan dari kami lagi. Yang pertama, tujuan auditnya yang pertama ini semua material labilitas telah dicatat. Di sini asersi manajemen yang kami isi adalah existence of occurrence. Kemudian terkait kontingensi yang telah tersedia dalam akun diungkapkan dengan catatan kaki. Ini asersinya adalah presentasi dan pengungkapan. Yang ketiga, syarat ketentuan, larangan terkait utang diungkapkan secara memadai, juga presentation and disclosure. Yang keempat, liabilitas telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kontingensinya. Ini aksesnya terkait klasifikasi. Begitu juga nomor 5 yang diklasifikasikan sesuai dengan jenis waktunya, apakah dia current atau long term. Asersi manajemennya adalah klasifikasi. Kemudian yang nomor 6, tujuan-tujuan auditnya adalah untuk memastikan semua utang dalam daftar utang telah dicatat dalam neraca. Aksesi terkait tujuan ini adalah completeness. Yang ketujuh, seluruh transaksi utang telah dicatat dengan benar. Ini terkait cut-off. 8, saldo utang dalam daftar utang telah sesuai dengan buku besar atau ledger. Asersinya adalah detail tie-in. Yang ke-9, utang usaha dan kewajiban lainnya telah dicatat dengan akurat. Aksesi manajemen ini terkait dengan akurasi. Yang ke-10, utang usaha yang dicatat oleh perusahaan merupakan kewajiban. Ini terkait dengan rights dan obligation. Dan yang 11, utang usaha yang tercatat sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Asersi ini terkait dengan presentation dan disclosure. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke program auditnya. Ini ada program audit yang kelompok kami coba buat. Kami membuat program audit ini berdasarkan 5 asersi yang diminta, serta dengan prosedur pengumpulan bukti yang diminta dari soal juga. Yang pertama itu ada asersi existence or occurrence. Itu prosedur auditnya yang pertama ada menelusuri saldo utang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun utang usaha yang bersangkutan. Terus yang kedua ada melakukan pencarian utang yang belum dicatat. Nah, kedua prosedur audit ini dapat dilakukan dengan pengumpulan bukti tracing. Yang ketiga, konfirmasi vendor terhadap transaksi yang signifikan selama tahun berjalan. Bukti dari prosedur audit ini adalah berupa confirmation. Yang ketiga, menguji dokumen berkaitan dengan utang usaha. Dan bukti dari prosedur ini adalah vouching of documents. Prosedur dari asersi yang kedua, completeness, itu yang pertama menghitung kembali saldo akun utang usaha dalam buku besar. Dan ini nanti hasil buktinya itu berupa recalculation. Terus yang kedua melakukan rekonsiliasi akun utang di dalam buku besar dengan buku pembantu. Ini juga hasil buktinya berupa recalculation. Terus yang ketiga, memeriksa sampel transaksi utang usaha yang tercatat ke dokumen pendukung. Ini nanti bukti dari prosedurnya itu vouching of documents. Prosedur dari asersi yang ketiga itu right and obligations. Yang pertama, melakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber kos dalam akun utang usaha ke kertas kerja tahun yang lalu.
Ini nanti buktinya itu berupa tracing. Terus yang kedua, konfirmasi vendor terhadap transaksi yang signifikan selama tahun berjalan. Ini bukti dari prosedur auditnya itu berupa confirmation. Terus yang ketiga, membandingkan transaksi pembelian dengan saldo utang. Ini buktinya adalah dengan analytical prosedur. Yang keempat, dari assertive valuation or allocation, itu yang pertama, memeriksa transaksi yang terjadi sebelum dan setelah tanggal neraca atau cut-off. Ini nanti bukti dari prosedurnya berupa tracing, terus melakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber pos dalam akun utang usaha ke kertas kerja yang tahun lalu atau cut-off. Itu bukti dari prosedurnya itu berupa scanning. Terus yang ketiga, menelusuri posting pendebitan dan pengkreditan akun utang ke dalam jurnal yang bersangkutan atau classification. Itu bukti dari prosedurnya itu berupa performance. Terus yang keempat, melakukan rekonsiliasi akun utang di dalam buku besar ke buku pembantu atau detail tie-in. Itu buktinya berupa recalculation. Yang terakhir itu penelusuran kembali voucher masing-masing vendor atau akurasi. Itu nanti buktinya berupa vouching. Prosedur dari asersi yang terakhir atau yang kelima, presentation and disclosure, itu yang pertama, memastikan klasifikasi utang dalam kelompok utang lancar dan tidak lancar sudah benar. Itu nanti bukti dari prosedurnya berupa performance. Dan yang kedua, menentukan kecukupan pengungkapan dan akuntansi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Itu buktinya juga berupa performance. Next slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu adalah kertas kerja. Next. Dimulai dari kertas kerja G1. Nah, pada soal kita diminta untuk membuat kertas kerja yang berhubungan dengan account payable. Pada kertas kerja G1, berdasarkan program audit, kami membuat, coba sebelum dulu kok, slide sebelumnya, kami membuat supporting schedule itu untuk membantu, memudahkan dalam membuat kertas kerja. Ditemukan terdapat setidaknya 4 transaksi yang berbeda. 4 transaksi yang berbeda. Next kok. Ini merupakan kertas kerja G1 dengan balance per book-nya 135.550 dan balance per audit-nya 185.800. Terdapat perbedaan sekitar 50.000. Next. Pada transaksi pertama, transaksi dari A to Z janitorial, tidak terdapat surat konfirmasi pada G3 dan G4. Dan terdapat voucher registrasi 17 dengan nomor 17 dari A to Z janitorial untuk layanan bulanan Desember sebesar 230 yang belum dicatat. Maka dari itu kami membuat jurnal penyesuaian miscellaneous expense pada account payable sebesar 230. Next. Lalu untuk transaksi hard movie office outfitters, tidak terdapat surat konfirmasi utang pada G3 dan G4, dan kami telah melakukan tracing voucher register ke saldo dan tidak ditemukan salah saji, sehingga tidak diperlukan jurnal penyesuaian. Untuk transaksi Norton Exterminator, tidak terdapat surat konfirmasi pada G3 dan G4, dan kami telah melakukan tracing voucher register ke saldo dan tidak ditemukan salah saji, sehingga tidak diperlukan jurnal penyesuaian. Next. Lalu untuk Fruit Juice Perfume Company, terdapat surat konfirmasi pada G4. Pada surat konfirmasi tersebut bahwa terdapat perbedaan jumlah utang perusahaan. Pada surat konfirmasi menjelaskan bahwa utang perusahaan kepada Fruit Juice Perfume Company berjumlah 124.600.
Sedangkan pada buku utang tercatat itu sebesar 109.120. Kami melakukan penelusuran pada laporan penerimaan dan voucher register. Pada laporan penerimaan terdapat receiver nomor 1212, 12-12, yaitu bahwasanya barang yang dipesan dari Fruit Juice Company sudah masuk. Saat tracing ke voucher register, terdapat voucher nomor 16 atas receiver nomor 1212 senilai 15.480, atau ini sama dengan selisih dari 124.600 dikurangi 109.120. Oleh karena itu, diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat unrecorded amount tersebut, yaitu sebesar inventory 15.480. Next. Transaksi Apple Valley Security tidak terdapat surat konfirmasi pada G3 dari 4, dan kami telah melakukan tracing voucher register ke saldo dan tidak ditemukan salah saji sehingga tidak diperlukan jurnal penyesuaian. Untuk transaksi Edward Overstreet dan Giley tidak terdapat surat konfirmasi piutang juga sehingga tidak diperlukan jurnal penyesuaian. Next. Untuk transaksi Fruit Sense terdapat surat konfirmasi pada G3. Nah, pada surat konfirmasi tersebut dijelaskan bahwa terdapat perbedaan jumlah utang perusahaan. Pada surat konfirmasi yang diberikan kepada Fruit Sense, konfirmasi itu utang perusahaan sejumlah 444.520. Nah, sedangkan pada buku utang yang tercatat itu hanya 11.080. Setelah kami telusuri, ternyata ada barang yang dikirim oleh vendor itu pada tanggal 29 Desember 2003, namun barang tersebut sampai pada 5 Januari 2004. Barang tersebut, total harga barang tersebut adalah 33.440. Nah, 33.440 ini sama besarnya dengan selisih dari jumlah konfirmasi dan jumlah yang tercatat pada buku utang. Setelah kami telusuri, ternyata dari barang tersebut yang ada di buku utama dengan nomor receiver 102 itu menggunakan FOB shipping point, yang artinya pada saat barang keluar dari gudang itu sudah dicatat, seharusnya sudah dicatat, namun perusahaan belum mencatat utang tersebut sehingga terdapat perbedaan dari jumlah total piutang yaitu sebesar 333.440. Maka diperlukan jurnal penyesuaian yaitu inventory pada account payable sebesar 33.440. Next. Lalu untuk transaksi Flash Freight Co. tidak terdapat surat konfirmasi. Lalu di situ ada FOB Hope. Hope ini adalah lokasinya, yang berarti FOB tersebut, FOB yang digunakan adalah FOB Shipping Point. Sehingga biaya pengiriman pihak Apple Blossom sebesar 400 tersebut sudah benar dicatat pada G1. Lalu kami juga telah melakukan tracing voucher register ke saldo dan tidak ditemukan salah saji, sehingga tidak diperlukan jurnal penyesuaian. Lalu transaksi Dr. Edward Abel, yaitu tidak terdapat adanya konfirmasi pada G3 atau G4, dan setelah kami lakukan tracing dan dari voucher register, tidak terdapat salah saji sehingga tidak diperlukan jurnal penyesuaian. Next. Dan yang terakhir adalah transaksi dengan Central Power and Light, yaitu terdapat kewajiban yang belum dicatat karena kami telah menelusuri ke voucher 1 strip 1, lalu tidak ditemukan hutang tersebut pada daftar utang klien. Setelah kami telusuri, ternyata akun tersebut merujuk pada akun utilities, sehingga diperlukan jurnal penyesuaian itu utilities expense terhadap account payable sebesar yang belum dicatat itu adalah 1.100. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai worksheet G2. Pada dasarnya, worksheet G2 ini mencatat rangkuman mengenai jurnal koreksi atau penyesuaian yang telah disebutkan sebelumnya oleh Diki. Jadi, untuk nomor voucher 11 dengan nama vendor Central Point and Light dengan explanation electric service
tanggal 15 bulan 11 sampai tanggal 22 bulan 12 dengan unrecorded amount sebesar 1.100 itu didapat dari servis untuk bulan Desember yang harus diakui di bulan Desember. Meskipun penagihannya itu dilakukan di bulan Januari sehingga diajukan AJ5. Kemudian untuk voucher nomor 16 dengan nama vendor Fruit Juicy Perfume Co. dengan date atau termnya itu FOB Destination. Kemudian explanation-nya itu receiver nomor 1212 dengan unrecorded-nya sebesar 15.420 itu didapat dari utang diakui saat barang diterima karena terms-nya itu FOB Destination sehingga diajukan AJ6. Kemudian untuk voucher nomor 17 dengan nama vendor A2Z Janitorial itu date-nya itu di bulan Desember dengan explanation service-nya di bulan Desember dengan unrecorded sebesar 230 didapat dari service untuk bulan Desember yang harus diakui pada bulan Desember. Meskipun penagihan dilakukan di bulan Januari sehingga diajukan AJ7. Kemudian yang terakhir untuk voucher nomor 18 dengan nama vendor Fruit Scan Ins dengan term itu FOB Shipping Point, komennya itu receiver nomor 102 dengan unrecorded amount sebesar 333.440. Itu kita akui sebesar kita dapat dari kita dapat sebentar ya Pak. Itu kita dapat dari ditelusuri ke laporan penerimaan persediaan Januari 2004 dengan voucher pembelian Januari ditemukan kesalahan, maka diajukan jurnal penyesuaian yaitu inventory pada account payable sebesar 333.440. Kemudian kita tadi ada sebelumnya di sebelah kanan itu ada note dengan penjelasan. Next. Untuk yang pertama itu telah ditelusuri ke voucher 11, namun tidak ditemukan hutang terkait pada daftar hutang. Daftar hutang dagang klien, maka diajukan AJ15 FK. Kemudian untuk yang note yang kedua telah ditelusuri ke laporan penerimaan persediaan dan voucher 16, namun juga tidak ditemukan hutang terkait pada daftar hutang dagang klien sehingga diajukan AJ14 FK. Kemudian untuk yang note yang ketiga telah ditelusuri ke voucher 17, namun tidak ditemukan hutang terkait pada daftar hutang dagang klien, maka diajukan AJ16 FK. Kemudian yang terakhir setelah ditelusuri ke laporan penerimaan persediaan dan voucher pembelian Januari 2004 ditemukan kesalahan, maka diajukan AJ8 FK. Next. Next. Selanjutnya kita membahas tentang surat konfirmasi utang G3. Nah, surat konfirmasi utang G3 ini diberikan kepada Fruitsen. Jadi saldo utang kepada Fruitsen yang ada di buku Apple Blossom itu sebesar 11.080. Tetapi dalam surat konfirmasi tersebut disebutkan bahwa ternyata saldo utang Apple Blossom yang ada di bukunya Fruitsen itu adalah sebesar 44.520. Boleh next. Nah, terdapat selisih saldo utang sebesar 33.440. Ini disebabkan karena
Apple Blossom ini tidak mencatat pembelian sebesar 33.440 yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2003, yaitu receiver 102. Dimungkinkan Apple Blossom ini tidak mencatat pembelian tersebut karena mengira bahwa term yang digunakan adalah FOB destination, padahal yang digunakan adalah FOB shipping point, sehingga saldo inventory dan akun payable disajikan secara understated sebesar 33.440. Nah, atas selisih tersebut, kami menyarankan untuk membuat jurnal penyesuaian, yaitu inventory pada akun payable sebesar 33.440. Selain itu, kami juga menyarankan untuk melakukan pengecekan log pembelian setiap akhir tahun, supaya menghindari tidak tercatatnya inventory yang seharusnya telah diakui akibat dari term FOB shipping point, dan tercatatnya inventory yang seharusnya itu belum menjadi milik klien akibat term FOB. Next. Selanjutnya adalah surat konfirmasi utang G4 yang diberikan kepada Fruit Juicy Company. Nah, saldo utang kepada Fruit Juicy Company yang ada di bukunya Apple Blossom itu sebesar 109.120. Tapi dalam surat konfirmasi tersebut, ternyata disebutkan bahwa saldo utang Apple Blossom di buku Fruit Juicy itu adalah sebesar 124.600. Next. Nah, terdapat selisih utang sebesar 15.480. Hal ini disebabkan karena Apple Blossom tidak mencatat pembelian sebesar 15.480 yang telah dikirim vendor pada 30 Desember 2003 dan telah diterima pada 31 Desember 2003. Maaf, Pak, itu typo, yaitu receiver 1212. Nah, kami menduga jika Apple Blossom itu mungkin lupa untuk mencatat pembelian ini, sehingga inventory dan akun payable disajikan 15.480. Di tersebut, kami menyarankan Apple Blossom untuk membuat jurnal penyesuaian, yaitu inventory pada akun sebesar 15.480 dan juga lakukan pengecekan log pembelian tiap akhir tahun tidak tercatatnya inventory yang seharusnya tercatat. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kelompok 1 ya. Tadi sudah mempresentasikan. Sebentar, lepas. Halo, tes. Ya, bisa mendengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Ya baik. Baik, terima kasih kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan ya dengan ya jelas ya. Ya, tapi agak diulang-ulang juga sih tadi ya. Tapi materinya ya bagi saya cukup jelas, yaitu terkait dengan program audit dan program audit serta yang termasuk teknik auditnya seperti apa ya, dibagi per asersi ya, per asersi, kemudian fokusnya di mana, sasarannya di mana untuk asersi tersebut, kemudian prosedur atau teknik auditnya seperti apa. Nah, selanjutnya juga sudah dipaparkan mengenai ayat jurnal penyesuaian ya terkait dengan utang atau terkait payable seperti itu. Ya, beserta penjelasan mengenai penyebab kenapa diusulkan ayat jurnal penyesuaian seperti itu terkait dengan utang. Nah, silakan barangkali kalau ada pertanyaan dan juga pembahasan lah ya dari kelompok 2 ya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Neti.
izin bertanya ke kelompok penyaji tentang G2. Oke, boleh ditampilkan dulu mungkin kelompok 1, G2. Izin bertanya teman-teman, kan di sini kami ada perbedaan. Perbedaannya tuh terletak pada ongkir yang 400 yang melekat di fruit scan. Di teman-teman nggak ada, di kami ada gitu. Kira-kira apa pertimbangan teman-teman buat nggak masukin itu, padahal itu ada di bukti yang 400 itu ada gitu. Gimana teman-teman? Maksudnya 400 itu ditambahkan ke dalam utang atau seperti apa? Iya Pak, jadi 400 itu ongkirnya, kan FOB-nya shipping point. Nah, jadi 400 itu juga nambah di utang gitu Pak, di kami. Tapi di Oke. Berarti ada satu lagi ayat jurnal penyesuaian atau itu masuk atau seperti apa ininya jadinya menurut Eti? Dibikin satu ayat jurnal penyesuaian lagi Pak, yang Ya. 400 itu. Ya. Apa ayat jurnal penyesuaiannya? Oh iya, Nah, tadi itu ya, Pak. Ya. yang terkait flash FIFO itu, yang setelah ini. Nah, Yang ini ya. Ya, di situ. Ya, ini apa nih ayat jurnal penyesuaiannya, Eti? Mungkin kalau dari kelompoknya Eti. Apa pada apa? Inventory pada AP, Pak. Inventory pada AP. Iya. Jadi menambah nilai inventorinya ya. Iya, Pak, betul. Karena apa pertimbangannya? Karena biaya perolehan atau seperti apa? Iya, karena biaya ongkos kirimnya, Pak. Jadi melekat pada itu gitu. Iya. Oke. Ya, oke. Baik, udah cukup jelas pertanyaannya ya. Nanti ada lagi, Eti, pertanyaan yang lain? Mungkin dilanjutkan teman saya, Pak. Oke. Baik, cukup jelas ya kelompok 1 ya pertanyaannya ya. Dicatat dulu ya. Ya, silakan kelompok 2, personil kelompok 2 yang lain yang mau bertanya ataupun membahas. Kelompok 2, apakah masih ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Bella, silakan Bella. Iya, Pak. Boleh slide ke atas nggak, kelompok 1? Slide atasnya ini, kalau nggak salah. Slide ya, nomor 7. Atasnya lagi kayaknya. Intinya di situ ada transaksi dari fruit juicy yang sebesar 15.884 kalau nggak salah. Boleh ke ya ini 15.480, maaf. Yang tadi ya itu. Jadi kalau di kelompok 1 ini mereka journal adjustment-nya 15 inventory pada account payable. Tapi kalau kelompok kami, kelompok 2 itu journal adjustment-nya COGS pada account payable, Pak.
COGS pada account payable. Iya, betul. Oh, oke. Apa pertimbangannya, Bella? Jadi setelah dicek di assignment 4 tentang inventory, di perhitungan fisik, tepatnya di dokumen C1 itu ada note, Pak, kalau ternyata si 15.480 ini tuh udah diperhitungkan di ending inventory. Meskipun account payable-nya itu belum dicatat, gitu, Pak. Oh, di ending inventory sudah Terhitung gitu. terhitung, tapi account payable-nya belum, begitu ya? Betul, Pak. Oke. Oke, baik. Itu ada di halaman 151 assignment 4 di dokumen C1. dokumen C1 ya. Oke. Ya, baik. Cukup jelas ya, kelompok 2 ya, pertanyaan dari Bella. Kelompok 1, maaf. Jelas, Pak, jelas, Pak. Ya, oke, dicatat dulu ya. Baik. Terima kasih, Bella. Selanjutnya silakan kelompok 2 yang lain, yang apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau membahas ya, jadi nggak harus bertanya, boleh membahas. Misalnya, oh ini sudah bagus dengan alasan seperti ini. Nggak apa-apa, atau nambahin kan bisa juga menambahkan. Nggak ada ya, kelompok 2? Baik, kalau nggak ada, saya beri kesempatan ke kelompok yang lain. Silakan, satu pertanyaan dulu. Nggak ada juga ya, kelompok yang lain? Oke. Ya, kalau nggak ada, silakan dijawab atau masih mau berdiskusi kelompok 1. Mungkin kami mencoba jawab dulu, Pak. Ya, silakan kelompok 1. Sebelumnya terima kasih kepada Etik dan Bella yang sudah menanggapi. Sebenarnya apa yang sudah ditanggapi oleh Etik dan Bella itu sudah kami diskusikan. Namun kalau untuk yang pernyataan dari Etik itu tentang biaya pengiriman yang fruit send dengan nomor receiver 102. Nah, ini sebenarnya kami sudah mendiskusikan tentang biaya 400 karena di sini kan terdapat belum dicatat ya. Nah, otomatis kan biaya pengirimannya juga karena FOB-nya tadi itu Hope itu FOB shipping point. Namun pertimbangan kenapa kami tidak mencatat itu adalah karena pada ini yang kami mengira bahwasannya biaya pengirimannya sebesar 400 itu sudah dicatat. Oleh karena itu jadi kami tidak memasukkan biaya 400-nya lagi gitu. Itu mungkin juga kekurangan dari kami. Sebenarnya lebih ke bingung ini sudah masuk apa belum gitu. Nah, makanya kami karena sudah mepet juga kemarin, makanya belum sempat berdiskusi lebih lanjut. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, itu yang tanggapan dari Bella, nah itu juga sudah tadi pagi sudah kita diskusikan.